hukum untuk Roy dan Tifa tidak perlu ditahan. Saya ajukan ke Kejari karena saya punya bukti bahwa kata Andri ijazahnya Pak Jokowi itu belum ada. Oh begitu Pak. Ini buktinya nih. Ini bukti dari Andri. Ijazahnya Pak Jokowi belum ada. Itu ya. Makanya saya mengajukan untuk supaya tidak ditahan. Karena apa? Ijazahnya Pak Jokowi itu adalah objektum litis dari peristiwa ini. Sehingga tidak bisa kalau nggak ada, berarti nggak ada pidana ini. Karena objektum litisnya belum ada. Dan tuduhan terhadap tuduhan ijazah palsu itu bukan tindak pidana. Kecuali menuduh memalsukan. Nah itu. Kalau tuduhan terhadap ijazah palsu saja, itu bukan pidana. Iya. Bisa di situ aja Bapak izin boleh Pak? Karena ini kan mau masuk Bapak izin Pak ya. Tapi nggak ganggu Bu, nggak ganggu kan? Kan di luar, nggak ada gangguan kan? Nggak ada sih. Iya nggak apa-apa, iya. Kenapa dilarang Bu? Nggak ada larangan Pak. Ya udah kalau gitu saya di sini aja, nggak ganggu jalan juga. Ya kan? Pak dari aliansi mana Pak? Saya dari warga negara Bu, yang peduli hukum. Iya. Iya. Makanya itu maksud saya kan boleh loh dong saya bertanya Pak. Iya, nggak apa-apa Ibu tanya nggak. Gitu. Saya dari warga negara yang peduli hukum. Ya, itu aja. Iya sih, boleh Bapak kan pasti ada kan namanya Bapak jelas. Ini nama saya jelas. Iya Pak, iya kan gitu ya Pak ya. Tuh nama saya jelas. Iya. Tuh. Oh iya Bapak, ya? Siap. Oke. Terus? Oh iya Bapak tahu dengan kasus ini? Tahu. Persis Bapak penyidik atau Bapak pernah mengikuti segala macam runtutannya? Enggak, maksud saya pengen tahu aja maksud saya gitu. Ibu nggak perlu nanya itu karena saya perlu tanya Pak, saya kan polisi Pak. Iya. Tahu kan Pak? Iya, Bapak Ibu tahu nggak dengan runtutan ceritanya? Bukan, saya tahunya peristiwa ini sekarang tersangka mau diserahkan ke Kejari, itu aja. Iya kan kita ya Pak, kita ini kan punya pemerintah. Iya. Pemerintah, ya kan? Maksud saya gitu loh Pak. Ibu, kita punya pemerintah, saya gitu saya nggak berani berargumen dengan Ibu karena nggak ada Pak, nggak ada juga. Saya juga tidak berargumen dengan Bapak. Gitu iya. Cuman minimal tuh kita sama-sama paham lah maksud saya gitu loh. Begini, sekarang gini, tujuan mau diapain? Sama mau diapain? Coba. Dilalahnya Pak Bu, saya ini kan pengamanan di sini. Iya, apa nggak aman kalau saya di sini? Enggak juga sih Pak. Iya. Iya kan ya Pak. Oh nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, maksud saya nggak apa-apa kan Pak. Maksud saya Bapak nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, iya. Memang saya di sini menjadi tidak aman. Oh enggak ya kan? Ya udah. Bapak malah sebenarnya menurut saya tuh ya gimana ya, keluarga negara Pak masuk kan gitu loh Pak. Maksud saya adalah ceritanya. Mungkin maksud saya gini loh Pak. Ceritanya gini Bu. Bapaknya memang peduli lah kasarnya. Iya peduli ya. Kan? Nah, makanya dilalahnya saya juga mengamankan gitu. Tapi kan minimal tuh kan ada titiknya. Oh ya Bapak mengamankan. Ada titiknya gini Bu. Saya mengajukan surat agar tersangka tidak ditahan karena objek litis ijazah Jokowi belum ada. Itu kata Andri. Nah itu yang maksud saya dari tadi. Saya pengen tahu Pak. Boleh. Kan gitu ya Pak. Iya ya Pak. Udah cukup Ibu. Iya. Kan dari tadi saya kan pengen tahu Pak kepengennya apa yang yang pengen tahu kan? Iya, gitu. betul. Boleh. Bapak taunya itu dulu kan gitu. Taunya saya mengajukan surat agar tidak ditahan. Oh, ya, itu siap, ya. Oke, Bu. Pak. Oke, Bu. Ya. Ya, Bu. Jadi kembali lagi ke Pak Subhan Palal. Iya. Pak Subhan Palal ini masih menunggu Mas Roy dan Bu Tifa ya? Iya, betul. Ya. Jadi menurut Pak Subhan gimana Pak Subhan? Menurut saya ini tidak perlu ditahan. Saya hanya peduli itu aja. Karena ini baru dugaan kan. Sementara saya punya bukti bahwa ijazah itu tidak ada. Nah, gitu ya. Itu. Nah, kami ini Siap. ini
Mas Roy dan Bu Tifa sudah hampir tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Ya, itu nampaknya adalah sejumlah dokumen ijazah Pak Joko Widodo atau kita sebut sebagai barang bukti. Ya, itu ada berapa koper itu barang buktinya ya. Nah, ini detik-detik ya. Allahu Akbar. Ya, dua pejuang sudah tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini pejuang-pejuang kami. Ini pejuang-pejuang kami. Allahu Akbar. Ini PKSP dulu, Bang. oke ya. Semua tim kuasa hukum berpindah melalui PTSP. Semua tim kuasa hukum berpindah melalui PTSP. Ya. Ya, semua tim kuasa hukum berpindah melalui PTSP. Ya, Bang Jack. Jadi kami tim kuasa hukum sekarang sedang berada di ruang PTSP ya. Ruang PTSP ya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mas Roy dan Bu Tifa sudah masuk di dalam kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Kita menunggu koordinasi dengan pihak kejaksaan. Nantinya untuk segera dilakukan tahap 2 ya. Ya. Dan yang hanya boleh berada di ruang PTSP ini adalah para tim kuasa hukum ya. 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 Nah, izin Bu, Ibu ya. Ya. Maaf ya. Ya, baik Bu. Ya. Bu Soraya, Bang Jack, ini kami semua tim kuasa hukumnya Mas Roy ya. Di sini juga ada Bang Azam. Bang Azam, sini Bang. Ya. Dua pejuang, Mas Roy dan Bu Tifa, sudah berada di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Tinggal kemudian nanti kami selaku tim kuasa hukum sekarang ini sedang berada di ruang PTSP untuk berkoordinasi. Berdasarkan informasi dari pihak kejaksaan, hanya dibolehkan tadi berdasarkan koordinasi awal. Berdasarkan koordinasi awal dibolehkan hanya 2 anggota kuasa hukum untuk mendampingi masing-masing tersangka. Tetapi tadi kami bernegosiasi meminta minimal adalah 3 orang per 1 pejuang dan kemudian nanti total adalah 6 orang. Ya, siapa saja anggota tim kuasa hukum yang akan mendampingi tentu ini yang akan menjadi putusan internal ya. Nah, karena tim kuasa hukum ini kan ada Bu Tifa, kemudian juga ada Mas Roy ya. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya gitu atau bisa bergantian. Bang Jack, tadi Bang Jack dari kantor kejaksaan tadi Bang. Dari kantor Polda. Enggak, saya langsung dari tempat dari Polda itu Mas Pak Samsir, Bang Samsir. Pak Samsir, Bang Medi juga udah mau lagi dari Polda. Ya, itu jadi kita sudah koordinasi semua. Kebetulan saya langsung dari rumah sampai ke sini. Oh iya, pagi ya, Bang ya. nungguin. Oke. Itu Siap. seharusnya kan kita langsung mendampingi juga Iya. PSP.
Karena begitu disampaikan oleh para penyidik untuk dilimpahkan, ya mungkin nggak wajib ya, tapi biasanya lawyernya ikut juga mendampingi untuk diserahkan, untuk menyaksikan lah ibaratnya. Di saat ini nggak tahu nih beritanya. Mudah-mudahan ya dari si Kejarinya memberikan ruang juga kepada kami sebagai lawyernya beberapa pihak ini gitu. Itu. Siap. Dan hari ini para pemirsa, kita sudah menyaksikan tadi detik-detik di mana dua pejuang kita dengan gagah berani, tidak ada rasa takut sekalipun untuk menghadapi proses hukum ini karena dukungan dan doa masyarakat Indonesia yang menginginkan kejujuran. Nah, ini sudah ada Pak Al-Katiri, ya, koordinator tim kuasa hukum dari Bu Tifa. Pak Al-Katiri, tadi Pak Al-Katiri dari mana, Pak? Dari Polda. Dari Polda. Coba sampaikan apa yang menjadi pesan dan kesan di Polda Metro Jaya tadi, Pak. Iya. Tadi di Polda, ya, saya sebenarnya ke rumah sakit, tapi sudah dibawa ke Polda. Hanya saya ikutin ke sana. Kemudian kita disuruh tanda tangan pemindahan tahanan dan sebagainya. Ya kan, Dokter Tifa. Kami menolak. Jadi tidak ada dokumen yang kami tanda tangani. Ya. Kemudian pada waktu keluar mau di borgol dan sebagainya, kami keberatan karena ini bukan kejahatan. Ya, ini bukan kejahatan tetapi korban kriminalisasi. Itulah. Jadi kami menolak keras waktu itu, terjadi ya dialog, ya kan. Kemudian masalah baju, ya kan, orin dan sebagainya. Bu Tifa tidak keberatan. Bahkan akan tunjukkan inilah saya didolimi dan dikriminalisasi. Ada rasa takut Nggak ada. dari Bu Tifa tadi di Nggak kantor ada. Polda karena kami tim kuasa hukum berbagi posisi ya. Ada tim kuasa hukum yang dari rumah mendampingi Mas Roy dan Bu Tifa di rumah sakit. Kemudian juga ada tim kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy dan Bu Tifa di Polda Metro Jaya, dan ada tim kuasa hukum yang juga standby di kantor kejaksaan. Kebetulan saya standby di kantor kejaksaan tadi bersama Bang Ristan, kemudian ada Bu Soraya dan ada Bang Azam gitu. Nah, jadi tadi Pak Al-Katiri tiba di Polda jam berapa, Bang? Jam berapa? Jam 8 ya, 8 lebih sedikit ya. Jam 8 gitu. Jam 8. Iya, memang macetnya luar biasa, tapi alhamdulillah kita sampai on time. Bahkan kami di depan lobinya tahanan rutan itu. Bang, sebentar. Dari tadi pagi kan dari rumah sakit. Ya. Sekira jam berapa tuh, Bang? Jam berapa? Jam berapa tadi di rumah sakit? Sekitar jam berapa? Yang berangkat dari Rumah sakit berangkat tadi. Jam setengah 7. Kemudian begitu sampai di Polda, itu mereka langsung ke ruang tahanan lagi atau di lobi tahanan? Oh, di lobi tahanan nggak saja. masuk ya? Nggak masuk ke dalam lagi ya? Bukan ke atas, Iya, tapi di lobi saja tahanan. ya. Iya. Oke. Kemudian dari situ baru balik lagi ke sini. Iya. Kami waktu itu ikutin ya pas on time kan. Mereka datang, kami datang. Mereka di mana sekarang? Sudah di dalam, Bang. Kita tak boleh masuk. Belum. Kita masih harus koordinasi dulu dengan pihak PTSP. Iya. Karena Bang RH, izin Bang. Jadi untuk mendampingi, kita tadi diberi porsi hanya satu tersangka 2 orang. Tapi tadi saya sudah lobby, kami minta 3 orang. Jadi total yang akan mendampingi ke dalam adalah 6 orang. Nah, siapa saja orangnya ini nanti kita putuskan bersama ya. Jadi Bu Tifa sendiri punya tim kuasa hukum, Mas Roy juga sendiri punya tim kuasa hukum. Ya, intinya adalah hanya 3 orang, Yang tapi di mana? kita Apa tunggu yang dari di hasil kiri? koordinasi dengan jaksa tadi karena kami Kiri, tidak perlu dengan jaksa. Jadi hari ini para pemirsa, maka berakhir sudah kewenangan penyidik Polda Metro Jaya menjadi kewenangan hukum pengadilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Begitu kita ada di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, maka secara hukum perkara ini tidak lagi disorot di Polda Metro Jaya, tetapi gedung ini yang lambangnya adalah timbangan dan pedang, ya, Satya Adi Wicaksana. Itu lambang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Atau Dik, kenapa Dik? Maka mulai hari ini Bang Ristan, Mas Roy, Bu Tifa sudah berada dalam wilayah kewenangan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu arti daripada pelimpahan berkas perkara dan tersangka atau tahap 2. Jadi tahap 2 itu mengakhiri kewenangan Polda Metro Jaya menjadi lawyer ada di sana dan sebagainya, tiba-tiba ada rombongan polisi datang.
Ya, maaf saya mematikan. Kira-kira berapa lama menurut perkiraan kamu dilakukan penahanan sebelum masuk ke Ya, kemudian kami telepon pengadilan pasal 25 ayat 1 dan 2 itu kan pertama 20 hari, tapi kedua 30 hari. Ya, betul. Seberapa yakin Pak Gofur bahwa ini akan cepat atau mungkin akan waktu maksimal yang digunakan oleh Kejari? Ya, jadi kalau kami melihat surat perintah penahanan, penahanan itu dilakukan dari tanggal 19 Juni 2026 sampai tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Juli ya, 2026. Kemudian hari ini karena sudah dilimpahkan, berarti tetap dalam koridor perhitungan 20 hari. Kemudian karena sudah beralih menjadi kewenangan penuntut umum, maka perpanjangan itu hanya 30 hari. Beda kalau masih dalam tahap penyidikan. Kalau dalam tahap penyidikan berarti 40 hari, ya. Kalau di sini berarti 30 hari. 30 hari. Ya, itu bedanya di situ aja, ya. Tapi melihat kondisi sekarang ini kemungkinan dari tahannya. Ya, tadi kami sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, ya. Sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan yang mengajukan itu adalah keluarga, ya. Kira dikabulin nggak? Kami serahkan kepada pihak kejaksaan, ya. Karena tentu namanya permohonan kan bisa dikabulkan juga bisa tidak, ya. Karena sifatnya kan adalah permohonan, ya. Jadi tidak menjadi mandatori atau tidak menjadi wajib bagi jaksa untuk menerima permohonan kami. Semua sifatnya adalah kebolehan. Artinya batas maksimal penahanan di Kejari ini kan 30 hari. Ya, nanti bisa diperpanjang lagi oleh pengadilan. Berarti bisa diperpanjang lagi. Perpanjang lagi karena untuk kepentingan penuntutan. Ya, gitu. Gitu. Oke, siap. Oke, baik. Makasih. Coba kami mau berkoordinasi dulu dengan pihak kejaksaan. Bang, untuk tadi untuk PH yang akan masuk mendampingi, tadi kan katanya 2 ya per tersangka, tapi ya betul. Tapi kami minta 3 tersangka, 3 PH untuk masing-masing tersangka maksimal ya. Oke, tolong dikoordinasikan ya, supaya segera kami masuk ke dalam untuk mendampingi para tersangka. Ya. Oh, izin Bang, siap. Bang Made, siap. Bang Eko, izin. Ini jaksa penuntut umumnya ya. Mantap, siap-siap abang-abangku, luar biasa Bang. Ya. Ini jaksa-jaksa penuntut umumnya nih. Izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas ya, kami ketemu Pak. Iya. Terima kasih Pak datang di Kejari Jakarta Selatan. Pagi hari ini saya Made Pasa Budiawan didampingi Pak Kasubidum Pak Seko. Bagaimana kita ketahui agenda hari ini akan melaksanakan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau lebih dikenal tahap 2. Iya, baik. Nah, terhadap Bapak Roy, Suryo dan Ibu Tifa. Ya. Oke. Nanti kita akan laksanakan di ruangan di sana. Ya, baik. Nah, mohon izin karena mengingat sempitnya ruangan, Ya. kami mohon bisa didampingi oleh masing-masing didampingi oleh 2 orang penasihat hukum pendamping. Monggo. Lalu 2 Pak. Tempatnya memang sempit. Misalnya nanti kira-kira kurang, monggo bergilir. Oke, baik. Silakan bergilir. Oke, baik. Jelas dalam ruangan tersebut 2 penasihat hukum. Mohon izin, mohon maklum. Oke. Berarti masuknya lewat Nanti diarahkan sama masing-masing 2 kan? ya. Mas Suryo 2, Tifa 2. Oke, baik. Ya Pak ya, mohon Baik, dimaklumi. baik. Oke, Pak Made, Pak Eko, ya, Pak Spidum. Mungkin yang Bisa langsung masuk? sebentar Pak, saya cek dulu, Ya. siapkan dulu. Ya. Rencana yang dampingi pertama Pak Roy Suryo? Saya sama Bang Refli, sama Pak Gafur. Ya. Bu Tifa? Kalau misalnya ada yang bisa bolak-balik itu 1 orang, Iya. 2, Gantian. Gantian aja, Ya. gantian. Ya. Boleh. Pak, tapi bolak-balik. Bolak-balik. Ya. Jelas di dalam ruangan. Biar saya Sama aja. 2. Biar saya aja. Nanti bola balik. Iya. Nanti gantian. Nanti kita bisa gantian. maksudnya 2 sampai 1. Bisa. Ya, itu bagus tuh, Bang San. Ya, saya yang Atau izin Bang, gini. 3 yang masuk, 2 yang duduk, 1 yang masih bolak-balik gimana? Bisa nggak? Mohon izin. Ah. Kan ada berkas perkara, Oke. nanti juga di sana. Karena itu
Oke, siap. Ya, mohon maklum. Siap. Oke, Bang. Nanti silakan disampaikan Pak. Oke. Saya keluar diganti. Oke, Silakan. siap. Oke. Nanti teman-teman saya yang ngarahkan. Oke. Kita masuk dulu ya. Oke, masuk dulu ya. Bentar, Pak, ya. Udah bisa masuk belum? Yang lagi satu Bu Tifa siapa yang dampingi? Tifa, saya. Panggil dulu. Ibu. Pak Alkatiri, nanti Pak Alkatiri yang tentukan. Pak Alkatiri yang tentukan. Panggil dia lagi wawancara di luar. Oh gitu. Oh, tarik aja dia. Panggil. Yang lain, yang belum, monggo silakan sini Pak. Siap. Woi, siap, Bang. Mantap. Oke. Oh, udah bikin Tifa. Mendampingi Tifa. Yang tadi mana di sini? Iya. Nggak ada. Belum kamu ambil. Iya. Dari Ibu Tifa berapa? 2 orang. Siapa aja? Sama. Bisa turun untuk menyelesaikan. Belum di sini ntar. Iya, di sini. Oh, banyak diambil wartawan. Hah? Tadi yang ambil lagi. Tanyain aja, ada apa punya? Wartawan tadi ada nggak yang baru? Ya, dia tempel saya. Oh ini. Iya. Di wartawan tadi. Oh. Ya udah, nanti Ada nggak? Tanyain, ada Bu nggak Tifa yang 2 ya? Mendampingi ini kartu di saya kan lebih suara saya. Tanyain ada nggak? Hubung belum lama. Ada apa nih? Iya. Iya. Tadi ya, nanti dipanggil. Belum masuk. Nanti untuk Roy, Gopur sama Bang Refli di pas depan gitu. Sebagai oleh presiden dan ketika presiden tidak perlu. Kita selalu selesaikan untuk Nanti kita tanyain bisa nggak? tanyain. Mike siapa? Ada yang nggak yang bukan miliknya? Punya Mike, ketinggalan nggak di situ? Oh, bukan. Aku dari Bogor. Itu ditempelin lagi. Punya buat Gopur berarti. Oh, yang cari yang Iya, itu. Itu. ya. Bayar Bang, bayar. Oke. Ini pengacara muda ini. Komandan mana? Ini Komandan Troya, Komandan RH. Ini keren cadas, pengacara top. Pengacara top. Gimana Bang? Kesannya hari ini gimana Bang? Hah? Ayo Bang. Ya, mudah-mudahan yang terbaik bagi kita ya. Yang terbaik ya. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ya. Oke. Ini kita mulai masuk. Masing-masing PH harus sudah mulai masuk dan kita mengakhiri proses ini. Oke.
diatur, Mas. Ya.